Ya, selamat datang semuanya. Bersama saya Teguh di channel Koko Sen. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat video ini, tolong bisa di-subscribe, like, dan share apabila kalian menyukai pembahasan dari channel saya ini. Hari ini itu adalah video pertama yang saya buat tentang membahas sebuah parfum. Jadi setelah beberapa hari memutuskan parfum apa yang akan pertama kali direview di channel ini, akhirnya saya memutuskan untuk membahas parfum yang mungkin sudah dikenal oleh kalangan-kalangan uh, penyuka parfum di luar sana. Jadi saya memutuskan untuk membahas Terre de Hermes dari rumah mode Hermes. Tapi di sini saya akan membahas beberapa lainnya juga. Contohnya seperti versi yang pastinya yang original, versionnya seperti yang Terre de Hermes Editi, terus akan membahas Terre de Hermes yang pure parfum, terus Terre de Hermes Eau Intense Vetiver dan Eau Tres Fraiche. Jadi sebelum memulai untuk pembahasan, saya akan menunjukkan bentuk fisik dari line-line tersebut. Nah, ini untuk Terre de Hermes yang versi EDT seperti ini. Mungkin kalian udah nggak asing ya sama yang Terre de Hermes ini, karena parfum ini udah banyak yang review juga untuk yang editinya dan yang parfumnya juga, dan banyak juga yang suka sama parfum ini, yang udah terkenal sama kualitasnya yang menurut saya overpower banget. Ini untuk yang editi. Terus di sini juga ada yang pure parfum. Ya, tulisannya di sini pure parfum. Terus ini yang edisi yang H bottle, H bottle tahun 2017. Tuh, dia ada grafik-grafiknya gitu. Tuh. Kalau kita jauhin gini ada muncul bentuk H. Nah, tuh H gitu kan, tapi kurang kelihatan kalau di kamera. Nah, ini untuk yang pure parfum. Terus ini penampakan dari yang Eau Intense Vetiver. Konsentratnya itu Eau de Parfum juga. Ini EDP, kalau yang tadi itu pure parfum. Dan yang ini penampakan dari yang Eau Tres Fraiche, Terre de Hermes Eau Tres Fraiche. Capnya putih. Konsentratnya Eau de Toilette. Ini 125 ml besar. Jadi saya akan coba kupas satu persatu dari pandangan seorang yang awam dari parfum ya. Jadi saya juga di sini bukan yang mengerti banget tentang parfum, hanya seseorang yang suka koleksi sama suka pakai parfum. Yang pertama saya akan bahas itu yang EDT. Nah, EDT ini setelah saya cari-cari tahu, komposisinya itu di top notes-nya itu ada orange sama grapefruit. Terus di middle notes-nya itu ada pepper sama bunga pelargonium. Terus baru di base note-nya itu ada vetiver, cedar, patchouli, and benzoin. Nah, pas saya searching itu, saya kan main parfum itu, koleksi parfum, mulai suka sama parfum itu udah mulai dari tahun 2012. Tapi baru beberapa hari lalu saya tahu kalau benzoin itu ternyata getah dari tanaman kemenyan. Selama ini saya tuh berpikir benzoin itu bensin, ternyata bukan, getah pohon kemenyan. Nah, kalau kita semprot nah, yang pertama kali kecium itu pasti yang dominan banget itu wangi dari
orange. Tapi orange-nya itu di sini orange-nya agak ada earthiness-nya gitu karena kan dari ada wangi earthiness dari vetiver di sini. Terus ada wangi woody juga yang pasti. Nah, ini yang membuat parfum ini menurut saya unik. Wanginya kayak jeruk, tapi jeruknya agak sedikit kotor gitu di openingnya. Terus yang bikin saya tergila-gila banget sama parfum ini dari tahun 2012 sampai sekarang itu adalah di fase middle note sampai dry down-nya. Itu kesannya tuh kayak maskulin, terus jadi kesannya baunya tuh bikin kita jadi berwibawa gitu loh, manly banget wanginya. Terus memberikan kesan warm, hangat gitu ya. Jadi kalau kita cium parfum ini, kita berubah menjadi sosok yang dewasa, terus hangat gitu untuk orang-orang sekitar, dan wanginya juga cowok banget gitu. Pasti ini untuk cowok, bukan untuk cewek ya. Tapi kalau ada cewek yang suka pakai, ya silakan aja. Cuman saya juga meyakini bahwa parfum itu sebenarnya nggak punya gender ya. Jadi kalau kita cowok suka parfum cewek, ya why not, sah-sah saja gitu kan. Karena saya juga suka beberapa parfum cewek, saya pakai gitu. Terus yang kedua itu yang pure parfum ini. Nah, sebenarnya komposisinya itu ada yang berbeda sedikit dari yang versi EDT ke yang versi pure parfum yang ini. Nah, setelah saya cari-cari di Fragrantica itu top-topnya sama, ada orange, terus ada grapefruit juga. Yang membedakan adalah di middle note sama base note-nya. Di middle note-nya itu ada flint. Terus di base note-nya ada woodsy notes, oak moss, sama benzoin. Benzoin tetap sama seperti komposisi yang di EDT. Nah, setelah saya cari-cari flint itu apa, ternyata flint itu adalah apa ya sebutannya ya? Batu api. Mungkin batu yang kalau diketok-ketok keluar api mungkin ya. Atau enggak dipakai keluar api. Enggak lah, bercanda. Terus ada woodsy notes. Jadi kalau kita bandingkan antara ini dengan yang ini, itu kelihatan banget dari jusnya ini lebih golden gitu loh, warnanya lebih kuning. Kalau yang pure parfum mungkin karena konsentratnya pure parfum. Terus wanginya ada beda nggak? Wanginya agak sedikit berbeda, tapi di openingnya sama. Openingnya sama, tapi wangi jeruknya di sini lebih nendang. Di sini lebih kuat ya wangi jeruknya, jeruk kotornya lebih kuat. Terus sama wangi kayunya lebih kuat. Jadi kalau kita yang masih belum terlalu menyukai, belum bisa beradaptasi sama wangi ini, saya sih nggak saranin langsung beli yang ini, karena ini tuh kayak versi yang lebih intensnya dari yang EDT ini. Ini yang next levelnya dari yang EDT. Tapi wanginya sih secara kalau kita cium sama, cuman lebih kuat ya ini. Sama wangi peppernya hilang ya kalau yang di sini. Kesan peppery-nya hilang. Terus yang ketiga itu Terre de Hermes Eau Intense Vetiver. Nah, pas aku cari-cari, saya temuin nih di Fragrantica itu top notes-nya itu ada bergamot, grapefruit, lemon. Di middle notes-nya itu ada Sichuan pepper dan bunga geranium. Terus di base note-nya ada vetiver, olibanum, patchouli, dan amberwood. Nah, memang kalau kita semprot ini, kita akan dapat opening yang sedikit lebih berbeda. Kesan citrusnya bukan seperti citrus orange, tapi lebih ke wangi perpaduan antara bergamot sama lemon di openingnya.
bukan, kita nggak akan dapet kesan dirty orange dari yang versi EDT dan Pure Parfum Terre de Hermes, tapi kita disajikan dengan wangi yang lebih ke arah bergamot dan lemon. Jadi wangi zestinya itu mantap banget. Terus yang gue suka dari parfum ini itu, jadi kalau kita pakai itu udah masuk ke fase middle note sampai ke base note-nya. Ini tuh perpaduan antara wangi citrus, Szechuan pepper, sama vetivernya itu kenceng menurut saya. Dijadiin satu itu wanginya bikin addicted banget, tau gak? Ini nih. Kalau saya secara pribadi sendiri, ini dibandingkan yang EDT, itu ini lebih bersahabat lah, dari opening sampai ke dry down-nya lebih bersahabat. Memang kalau kita tahu Terre de Hermes itu di fase middle note sampai base note itu emang enak, tapi menurut saya ini dikemas yang lebih berbeda daripada yang daripada yang edisi EDT dan Pure Parfumnya. Ini lebih gimana ya, pokoknya lebih easy to wear lah kalau yang ini. Pasti kalau orang-orang yang nggak terlalu suka sama yang opening yang ada di EDT dan Pure Parfum yang originalnya, versi original, bisa pilih yang versi Eau Intense Vetiver ini. Dan setelah saya cari-cari, saya itu kan ada yang menarik, itu ada komposisinya olibanum. Ternyata olibanum itu termasuk ke keluarga resin. Kan biasanya kalau parfum itu ada komposisi resinnya. Nah, olibanum itu termasuk ke dalam keluarga resin. Terus yang terakhir yang saya punya ya, itu ada Terre de Hermes Eau Tres Fraiche. Konsentratnya di sini EDT 125 ml. Kalau saya boleh jujur, ini adalah kayak gimana ya, kesan lebih softernya dari yang Eau Intense Vetiver, tapi ada kesannya sedikit dari yang EDT juga yang ini. Jadi ini digabung sama Eau Intense Vetiver, terus ditambah lagi ada water notes-nya di sini. Kalau aku cari di Fragrantica, itu memang di top notes-nya balik lagi ke orange, terus ada citruses. Nah, citruses itu kau baca itu segala jenis wangian jeruk, kayak jeruk, lemon, bergamot, mungkin jeruk nipis atau segala macam yang dikategorikan ke jadi citruses. Terus ditambahin lagi water notes di sini. Jadi ada kesan aquatiknya kalau kita semprot. Terus di middle notes-nya ada geranium, tetap ya dari yang Eau Intense Vetiver. Terus ada woodsy notes, cedar and patchouli. Jadi kalau kita bandingin sama yang Eau Intense Vetiver sama ini, itu berbeda di openingnya. Di top notes-nya yang berbeda adalah ada water notes, di middle notes-nya tetap ada geranium di dua ini. Sama yang berbeda adalah di base note-nya, itu dia olibanum sama amberwood-nya hilang, tapi diganti sama cedarwood dan patchouli. Kalau kita sniffing, kita semprot ya, openingnya itu sedikit emang mirip, cuman ini versi lebih lighter, lebih ringan dari yang Eau Intense Vetiver. Jadi openingnya itu lebih ringan dari yang ini. Terus memang yang di sini itu kesan citrus orange-nya dicampur sama water notes. Jadi ini highly recommended untuk kalau kita jalan-jalan ke pantai. Misalkan jalan-jalan ke pantai, terus jalan sama keluarga apalagi kalau kita di Bogor ya, jalan-jalan ke kebun raya sama keluarga gitu, aktivitas outdoor, ini saya rekomendasiin banget. Dan saya yakin sih ini
versi TDD Hermes yang paling mudah diterima oleh kita semua. Menurut saya ya, kalau menurut opini saya pribadi. Karena wanginya itu easy to wear, terus ini ringan, wanginya nggak berat kayak yang versi-versi yang lain. Terus emang kesannya memang berbeda sih ya. Dia bukan kesan warm gitu kayak versi-versi yang lain, cuman ini versi yang lebih lighter, seger, membawa kesegaran. Tapi nggak tahu kenapa ini saya suka banget pakai ini kalau misalnya lagi jalan-jalan aktivitas di luar ruangan, bajunya casual, main sama keluarga, ini enak banget. Tapi tetap nomor satu, saya suka sama yang ini nggak bisa saya hilangin. Nah, terus gimana performance-nya dari antara keempat tersebut? Ada perbedaan nggak? Pasti ada perbedaan. Dari SPL pun ada perbedaan. Kalau yang sudah kita ketahui, SPL dari ini tuh nggak diraguin lagi kalau yang versi editinya. Di kulit gua itu longevity-nya itu di kulit ya bisa 6 sampai 7 jam di kulit. Tapi kalau di baju bisa 10 sampai 12 jam. Bahkan besok paginya gue cium lagi masih wangi cuy. Beberapa hari gue taruh di cucian tuh, kalau mau masuk mesin cuci masih wangi. Ini nih, ini hebatnya 3D Hermes itu edan banget. Monster, udah overpower banget ini parfum. Dan yang kita bahas lagi tuh yang kedua adalah performance dari yang pure parfum. Sayangnya yang pure parfum ini performanya menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau menurut kalian yang udah pernah pakai, mungkin bisa dikoreksi lagi ntar di bagian komentar. Performanya nggak terlalu nggak sebagus dari yang versi edit ini. Di kulit gue itu longevity-nya 6 jam. Longevity-nya udah maksimal tuh 6 jam. Di baju juga ya, kalau di baju sih mirip-mirip lah 9-10 jam, tapi besok paginya itu kalau bisa kita cium baju udah agak hilang wanginya. Terus projection sama silage-nya ini tuh nggak semonster yang editi. Jadi kayak cuman jarak semeter mungkin ya, setengah meter atau semeter orang baru cium wangi ini. Jadi kalau misalkan kalian orang-orang yang suka attention grabber, yang suka perhatian orang banyak, saya sih lebih menyarankan pakai ini. Karena ini begitu kalau kita pakai 5 atau 7 semprot di baju, kita masuk ke Indomaret misalkan, itu kasir-kasir mbaknya mungkin langsung gitu lah ekspresinya. Wih, wangi banget nih gitu. Terus ada lagi yang TDD Hermes Intense Vetiver ini, performance-nya kalau saya bilang mirip sama yang versi editi. Padahal di sini konsentratnya Eau de Parfum. Namun saya tekankan lagi, kita tuh nggak boleh terkecoh sama editi, EDP, Pure Parfum, Parfum, Cologne. Nyata loh, editi ini sama yang Pure Parfum tadi ini lebih monster performanya daripada yang EDP. Nah, karena ini mungkin EDP juga, performanya sama yang EDP. Karena kalau saya pelajari ya, yang bikin wanginya itu bertahan lama itu mungkin dari vetiver atau patchouli ya yang bikin wanginya lama, mungkin loh ya, tapi kalau salah bisa dikoreksi. Nah, ini wanginya di kulit saya itu bisa 6-8 jam, di baju pun sama kayak yang versi editinya 10-12 jam, bahkan besok paginya kalau saya cium masih wangi. Terus kalau yang Neutress Fragrance gimana? Kalau saya bilang ini mungkin ya, bukan mungkin sih, ya pasti ini memang karena dia versi lighter yang lebih ringan dari versi yang lain. Performanya sih masih bagus lah. Kalau itu di kulit gua 4-5 jam di kulit, kalau di baju ya 8 jam udah mulai agak samar-samar gitu loh. Karena kan mungkin dibuat yang lebih ringan ya kalau yang ini. Yang
Eutres Fraids. Jadi kesimpulannya, kalau kalian yang masih baru belum pernah pakai dari Hermes, saya sih rekomendasiin kalian beli yang EDT dulu. Jadi yang kalian tuh bisa bener-bener rasain bagaimana uniknya parfum ini, dari mulai opening, middle note, sampai ke base note-nya. Kalian nikmatin dulu. Kalau kalian sudah nggak asing sama wangi yang ini, baru saya saranin kalian beli ini. Nah, kalau kalian udah mulai terbiasa dengan wangi keduanya, mau variasi lain, barulah kalian beli yang kedua ini, yang Vetiver dan yang Eutres Fraids. Tapi saya nggak suka sama yang wangi EDT Pure Parfum yang versi originalnya. Ya udah, beli yang Eu Intense Vetiver sama yang Eutres Fraids. Saya yakin sih bakal cocok ya. Apalagi kalau kita itu yang hidup di iklim tropis, itu cocok banget pakai yang Eutres Fraids dan Eu Intense Vetiver. Nah, karena ini adalah pembahasan pertama di video saya meminta maaf apabila ada beberapa kesalahan. Saya sih memohon bagi kalian yang menonton video ini, kalau apabila ada koreksi atau penambahan, jangan sungkan-sungkan berkomentar. Tapi berkomentarnya, saya tekankan berkomentarnya secara sopan. Demi apa? Demi biar channel ini dapat berkembang dan mengikuti masukan-masukan dari para netizen ya. Bukan netizen sih, para penonton dan penyuka parfum. Karena di sini juga saya kan masih awam dalam mereview parfum segala macam, jadi tolong masukannya. Sebelum berakhir, bagi kalian yang masih baru pertama kali nonton channel ini, bisa di subscribe, di like dan share. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa boleh dong kasih kira-kira kasih ide parfum apa lagi yang bisa gue bahas. Kalau bisa sih yang mungkin yang ada di belakang. Tapi kalau misalnya ada parfum lain yang kalian pengen tahu, boleh di komen aja. Kalau saya ada rezeki, saya beli, saya langsung unboxing, first impression saya ulas. Sekian dan terima kasih. See you in another video.